Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pelajaran pertama kita di level 5 ini adalah bab mad dan cara membacanya. Ya, nanti Antuna bisa lihat sendiri di buku masing-masing ya. Nah, di sini bab mad ya. Mad ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah mad tabi'i atau mad asli, kemudian yang kedua adalah mad far'i atau cabang. Nah, mad far'i ini atau mad far'i ini dibagi menjadi dua, yaitu bisa babil hamzah atau karena hamzah, kemudian yang kedua bisa babil sukun karena sukun. Ya, jadi ada karena hamzah dan karena sukun. Ya, yang karena hamzah ada 4, yaitu yang pertama mad wajib muttasil. Yang kedua mad jaiz munfasil, kemudian yang ketiga mad silah tawilah, yang keempat adalah mad badal. Nah, di sini ada tambahan ya, mad silah qasirah, tapi dia tidak termasuk dengan ke dalam yang karena hamzah. Ya, nanti akan kita jelaskan. Kemudian yang kedua adalah bisa babis sukun ya, karena sukun, yaitu yang pertama adalah mad arid lis sukun. Kemudian ada mad lin, mad iwad, mad tamkin, mad farqi, dan mad lazim. Nah, mad lazim ini dibagi lagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah mad lazim musaqqal kalimi atau mad lazim musaqqal kilmi ya, kalimi atau kilmi. Kemudian yang kedua mad lazim mukhaffaf kalimi atau mad lazim mukhaffaf kilmi. Yang ketiga adalah mad lazim musaqqal harfi. Yang terakhir adalah mad lazim mukhaffaf harfi. Kemudian ada tambahan mad tabi'i harfi. Nanti akan saya jelaskan. Yang pertama adalah kita akan membahas mad tabi'i atau mad asli. Ya, definisinya adalah kita dapat melihat di halaman 31. Apabila ada wawu sukun setelah dhammah, ya, kita sambil lihat contoh. Wawu sukun setelah dhammah atau ya sukun setelah kasroh, alif setelah fathah. Ya. Jadi kalau di Rosm Utsmani, di Quran Rosm Utsmani, ketika mad tabi'i maka huruf-huruf madnya yaitu wawu, ya, dan alif tidak ada harokatnya, tidak ada harokat sukunnya ya. Nah, jadi huruf mad itu ada 3, yaitu wawu, ya, dan alif. Ya, jadi jangan dilupakan. Nah, kemudian tulisannya diperhatikan ya, tabi'i. Nah, setelah ba itu ada ya, kemudian ain, ya. Di sini terkadang ada kesalahan nulis. Ya, dibacanya hanya 2 harokat, tidak boleh lebih dari 2 harokat atau kurang dari 2 harokat. Ya. Nuhiha, nuhiha. Kenapa tidak boleh kepanjangan atau kependekan? Karena nanti akan merubah arti. Ya, artinya jadi berubah. Oke. Kita lanjut, yaitu mad far'i bisa babil hamzah ya, mad far'i karena hamzah. Ya, yang pertama adalah mad wajib muttasil. Ya, mad wajib muttasil. Jadi ketika kita mengucapkan jangan cuma mad wajib, tapi lengkap mad wajib muttasil. Ya, panjangnya 4 atau 5 harokat ya, 4 atau 5 harokat. Nah, definisinya adalah mad asli bertemu hamzah di dalam satu kata. Mad asli bertemu hamzah dalam satu kata. Contoh di sini adalah jaa, jaa. Nah, ja di sini adalah mad tabi'i ya atau mad asli. Jim, kemudian ada alif ya, fathah, setelahnya ada alif. Nah, ini dinamakan mad tabi'i atau mad asli bertemu dengan hamzah. Jaa, jaa. Nah, ini bacanya bukan di akhir ya, karena kalau di akhir, misalnya ketika kita bacanya diwaqafkan, maka ini bukan mad wajib muttasil, akan tetapi dibaca jadi mad arid lis sukun. Ya, yang kedua adalah mad jaiz munfasil ya. Dibacanya lengkap mad jaiz munfasil. Jadi jangan mad jaiz aja. Ya, harokatnya adalah 2 4 5. 2 4 5 harokat. Tapi kita menggunakannya minimal 4 harokat. Ya, tidak membaca dengan 2 harokat. Nah, definisinya adalah mad asli bertemu hamzah di lain kata. Jadi ini katanya beda makna.
Ya, inna anzalna. Ya, tadi inna anzalna. Nah, ini ada dua kata. Kita dapat melihatnya di terjemah ya. Kalau misalnya memang yang sudah bisa bahasa Arab, dia lebih mudah. Kalau yang belum, kita bisa lihat dari terjemahannya. Nah, biasanya kalau untuk yang mad wajib mutasil, nah hamzanya itu biasanya berdiri sendiri, jadi tidak numpang. Sedangkan yang mad jaiz munfasil, dia numpang dengan alif. Nah, yang ketiga adalah mad silah tawilah. Ya, mad silah tawilah. Tawilah ini artinya adalah panjang. Ya, panjangnya 2, 4, 5 sama kayak tadi, tapi kita menggunakannya minimal 4 harokat. Ya. Jadi mad silah tawilah ini kita ngikutin mad jaiz. Kalau mad jaiz dibacanya 4, maka mad silah tawilah juga 4. Kalau 5 berarti 5 juga. Ya. Definisinya adalah hak domir. Ini hak domir namanya. Hak domir sebelumnya huruf hidup. Huruf hidup itu maksudnya berharokat. Ya. Bertemu dengan hamzah. Jadi dia harus bertemu dengan. Nah, tandanya adalah setelah hak domir itu dia ada wawu kecil. Wawu kecil ini ketika harokat hanya dhammah, maka dia ada wawu kecil dan di atasnya ada bendera. Nah, nanti kalau misalnya harokatnya kasroh, dia ada ya kecil setelahnya, kemudian di atasnya ada bendera, baru bertemu dengan hamzah. Ya, jadi mad silah tawilah ini hanya berharokat dhammah atau kasroh, tidak ada fathah. Selanjutnya adalah mad silah qasirah, tapi ini tidak termasuk dalam karena hamzah ya, hanya penjelasan tambahan yaitu mad silah qasirah. Panjangnya hanya 2 harokat. Jadi cara bacanya itu seperti mad tabi'i. Ya. Definisinya adalah hak domir. Nah, ini hak domir sebelumnya huruf hidup. Gitu. Hak domir sebelumnya huruf hidup. Dan dia tidak bertemu dengan hamzah. Jadi bertemunya selain dengan hamzah. Panjangnya 2 harokat. Dia ada tanda sama seperti tadi. Ketika hanya dhammah maka ada waw kecil. Ketika kasroh ada ya kecil tapi tidak ada tanda benderanya. Nah, yang terakhir adalah mad badal. Nah, ini mad yang terakhir adalah mad badal. Panjangnya hanya 2 harokat. Sama ya seperti mad tabi'i tadi. Nah, ketika mad tabi'i tadi adalah huruf apa aja bertemu dengan huruf mad ya. Jadi huruf apa aja yang bertemu dengan mad, sedangkan untuk mad badal hanya hamzah. Hamzah bertemu huruf mad. Ya, ketika hamzahnya berharokat fathah, maka bertemu dengan alif, kasroh bertemu dengan ya, dan dhammah bertemu dengan wawu. Ya, di sini saya kasih contohnya amanah, amanah yang berharokat fathah. Ya, nah sampai sini dulu pembahasan untuk yang pertemuan pertama. Silahkan dipahami. Kalau ada pertanyaan dipersilahkan.